7. Mau jual berapa? Bener nih? Berapa? Gila. 3 miliar? Iya. Mahal banget Ya ini kan juga, ini nggak mahal, nggak murah maksudnya. Enak, nyaman tuh. Akan endorse. Ya kan buat aku, tapi kalau buat orang kan beda lagi. Enggak serius ah, ini coba jujur. Ya aku ini jualnya mobil harganya berapa? Aku jualnya segini ya. Enggak, mobilnya harganya berapa? Ini kenapa sih namanya juga orang bisnis kan dia juga bisa. Bener loh, ini dekorasinya. Seperti di Blue Mosque. Iya. Turki interiornya tuh, ukir-ukirannya tuh, masya Allah. Ya kita tanya-tanya yuk harus yuk sama Iya. orang yang paham. Ada jadi supaya yang... Wah, apanya ada? ada ini ya yang di film Bang Madun. Mana nih? Bapak yang itu Bapak yang di sini. Islam KTP ini ibu sakit. Iya, Ya betul. Sampai saat ini ibu masih dirawat di ruang ICU dan masih dalam keadaan tidak sadar. Jadi selama bulan puasa kita iftar buka bersama tuh di rumah sakit. Ini mobilnya endorse. Bagus. Tapi emang endorse. Tapi keren banget ya, aku suka nih bisa karaoke mobilnya, wow ini banget. Bisa rebahan nih. Bentar, ubur-ubur ikan lele. Artis paling makmur, ini mau kemana Le? Ini mau jalan-jalan kemana? Ini kita mau jalan-jalan ke masjid yang viral banget. Masjid ini katanya duplikatnya Blue Mosque. Blue Mosque. Blue Mosque yang di Turki? Di Turki, turunan kidul. Jadi Turki beneran? Turki beneran. Oh, TD-nya Turki cena. Mantep. Pusing. Kira-kira begitulah. Ini mobilnya bagus banget. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mah banyak nih. Ini bisa 13 orang nih kalau pepet-pepet. 13 orang loh. Sengaja kan aku kan ini kan anak aku kan 3. Kita kan sama ya sekarang ya jadi penyandang 3 jadi. Ini karena ini ya suami takut karaoke di luar jadi saya karaoke di luar. Tahu aja. Cek sudah katakan cinta sudah ku bilang sayang dan kau asik nih. Asik kan? Coba nih kita buka. Masya Allah ada Al-Quran. Ini dari dulu kan aku kalau misalnya alhamdulillah ini tuh aku beli di Mekah ini jadi aku bawa kemana-mana bismillah kalau misalnya ya bismillah ada pas ada waktunya ya dibaca ya. Sini biasanya. Wah. Ini enak aku sukanya banyak lacinya Masya Allah ada fotonya keluarga harmonis banget. Ini boleh diceritain nggak? Bukan keluarga harmonis yang ternyata ini sama almarhum ibu iya, ya. tapi nggak apa-apa harmonis juga kan ini tiga-tiganya Dewi nih. Oh iya. Aku punya nama Dewi karena almarhumah ibu aku. Namanya Sekar Dewi. Aku Ayu Dewi, makanya aku ngasih nama Akila Dewi. Ini semua Dewi semua ya. Ibu selalu kalau belum puasa pasti kalau kita punya orang tua yang udah meninggal tuh kayak masih ada tapi enggak percaya, ada tapi enggak ada tapi enggak ada, tapi ada saudara nih doa kita ya. Pasti kangen banget. Kangen, tapi kan ya kita harus ingat lagi udah waktunya dengan dunia tuh udah selesai, udah dipanggil sama yang punya. Udah berapa tahun ya? Udah 5? 2018 ya. Lebih? Udah lebih. Sama kan kayak ayahnya, kita selalu kangen banget gitu kan ya. Kangen. Pasti kita hanya cuma bisa berdoa. Benar. Itu penyambung kita sama Allah dan juga sama yang udah berpulang almarhumah. Pokoknya insya Allah lah ya mereka semua sudah lebih bahagia sekarang. Kita semuanya yang bisa dunia kita muliakan. Orang tua kita, ibumu, baru bapak. Ditelepon ya, cuma sekedar nanya apa kabar gitu. Pasti seneng tahu orang tua mah ditelepon doang di WhatsApp. Iya, jangan kan ditelepon di WhatsApp aja seneng banget. Iya. Sama kayak suami suka WhatsApp, kapan pulang gitu. Suami aku, WhatsApp aku, enggak dong. Nggak apa-apa. Dia nggak WhatsApp, aku yang WhatsApp lah. Ya pokoknya ini mah di sini banyak lacinya karena aku tuh suka luas gitu. Dia mau jalan-jalan aja. Guys, duduk. ini katanya, ini kalau yang ini bisnis di depan ceritanya. Ya ini ceritanya biasanya suka duduk sini bapak aku. Kan aku tuh kalau jalan-jalan tuh pengennya punya mobil gede rame. Bapak aku duduk di sini biasanya sama anak aku yang kedua, dia deket banget sama bapak aku. Nah aku tuh biasa justru buat rebahan. Jadi enak tuh banget ya guys. Buat rebahan. Bisa kali mau beliin aku jual dah dikit dah, aku banget. Ini mobilnya katanya harganya 1, berapa miliar ya? Ada lupa lah pokoknya mak.
Ya gitu dah. 1,5 miliar ya? Muter-muter kan ke. Pokoknya Ini ini kok ada orang sih? ini waktu beli mobil alhamdulillah dapat paketan yang di sini. Di audio kita masuk. Tapi ini bisa Iya, kayak jadi gini ya? kalau capek jauh bisa rebahan gitu. Terus kalau misalnya lagi ramean duduk kayak ikan peda gitu loh. Campur-campur bisa. Jadi nggak bawa ongkos lain. Jadi kerucu bisa di sini ya? Iya. Wow, merek bantalnya Herman. Gimana bacain mulu? Paris Hermes. Aku jual sebantal-bantalnya ya. Enggak, ini serius. Emang mobilnya mau dijual? Iya. Tapi ini kan aku pengen yang lebih baru lagi, tapi bingung juga. Ini udah jadi sayang ya. Kalau misalnya nunggu lagi kan pasti ada waktunya. Udah, dijual berapa deh? Kita ngomong sama FVP. Coba Bener ya? jujur, mau jual berapa? Bener nih. Nggak berapa? Segini dah. 3 miliar? Iya deh. Mahal banget. Ya ini kan juga ini nggak mahal, nggak murah maksudnya, enak nyaman tuh. Akan endorse. Ya kan buat aku, kalau buat orang kan beda lagi. Coba jujur. Ya aku Ini jualnya mobil kan, harganya berapa? aku jualnya mah segini ya. Enggak, mobilnya harganya Ini berapa? kenapa sih namanya juga orang bisnis, tapi juga bisa. Biar Jujur, harganya berapa ini mobil? ini Masya Allah jangan gitu apa? Sekarang mau dijual 3 miliar. Pengen, iya. Tahun berapa ini mobil? Ini tahun, ya 5 tahunan ada kali. Kurang kalau 5 tahun. Kayaknya sih. Oke, siapa yang mau beli mobil Ayu Dewi dengan harga 3 miliar? Ini udah dengan desain interior dalamnya seperti ini. Iya bener. Sudah ada karaoke, sudah ada TV. Banyak lacinya. Itu juga ada tuh lacinya, itu ada gantungan baju. Ini tuh lacinya bisa dibuka. Bekas nabrak nggak? Enggak, anak aja nggak pernah. Terus udah gitu pokoknya lengkap, STNK panjang. Pokoknya inilah intinya banyak laci. Ini bisa ini nih. Jadi enak nih kalau misalnya di depan. Jadi ada yang manual, ada yang enggak, ada yang salah itu bel, maaf itu bel. Ini kalau ditutup, ininya kalau ditutup salah deh. Kebanyakan pencetan bingung. Gimana sih? Coba Ini maksudnya. tidurin. Ini ada mejanya. Oh, ini ada mejanya, guys. Ngapain ditidurin? Ya Allah, dia mah repot. Nih, bentar deh. Aku curiga nih. Nih, nggak mentang-mentang nggak ada poalpa nih, poalme-ame. Jadinya diundang nih. Ini bisa kecilin. Oh, bisa pakai belakang. Iya, pokoknya ini mas mau buat istirahat. Jangan dijual ke orang, buat aja belakang tambah banyak banget kerjaannya sekarang. Kalau kata aku mah buat tidur pas banget. Nah, tar dulu. Tapi bagus sih mobil ini. Gue nyaman juga di sini. Ya kan, udahlah nggak sama orang sama aja ya. Oke. Bismillah. Deal 300 juta. Kurang. Ya, tapi ini bagus. Ini juga bisa pulang semua ya. Enak nih, mau apa tuh? Udah dingin apa? Oh, ada kulkas, guys. Nih, mau pisang nih. Lapar lagi Pak Ra tuh, lagi mau meeting. Ini sampai dalam-dalamnya dijual. Iya, masa dipretelin sama pisang-pisangnya. Ada kulkas. Dan yang paling kerennya itu, jujur ya, mobil ini adalah mobil belakangnya letter U. Iya, jadi aku Ya. tuh pengen punya mobil yang belakangnya tuh bisa duduk ngobrol kayak piknik gitu. Jadi nggak perlu glamping ya. Jadi selain bantal, bisa naruh alat makeup. Ya kebetulan kan aku kan kerja, jadi maksudnya make-up-nya jadi Ada banyak. topi, lihat. Pink, Tara. Hebat kan? Ada makeup tuh sini mejanya sebenarnya bisa gini nih kan. Agak sempit nih, coba dibuka nih bisa. Oh, bisa dibuka. Ya Allah. Biar lebih bisa kalau mau makan. Gitu, biar lebih apa? Gemak ya suaranya kalau di belakang ya. Enggak, itu ada mic. Udah mati loh. Gitu, Ini ada hordeng. Iya, ada hordeng. Udah beli aja lah, Jadi, rame-rame aduh, nih, meskipun nggak Yang di bawah pas syuting apa aja? Ini biasalah kayak kakak aja. ini deh. apa? Ini touch up itu makeup yang banyak. Ini Terus udah sama jaket aku kan suka masuk angin. ini apa nih? Udah makeup-makeupan gitu. Sama udah aku biasa jaket yang aku taruh di belakang tadi. Ini Selimut. Ini tempat makeup. Ini pacar. Ya Allah, banyak juga ya peralatan bikin aku cantik ya. Orang mah cantiknya dari Aduh. lahir ya. Aku dari laser. Aduh, ini enak banget bisa tidur di sini. Ya udah makanya, udah langsung aja bawa pulang ntar langsung ke Andara ya. Tapi lihat deh, tuh tempat makeupnya tuh. Sini. Ya kan? Ya, juga usaha biar beauty. Orang kan cantik dari lahir, aku dari laser. Ini tuh sebenarnya tadi di sini, makan Ata lagi duduk di situ. Ini tuh digantung di sini. Gitu. Aduh, aku kan masuk anginan, jadi aku suka bawa jaket kalau enggak masuk angin gitu tuh. Udah, no. Keren ya? Ya, gitu kira-kira ya. Jadi ini bagus kan? Ya. Oke, dibeli. Oke, ini make up-nya memang bukan make up biasa. Jadi Ayu Dewi make up tambah cantik. Kalau nggak make up, lebih cantik. Oke. Sorry, yang cantik banyak yang antik, cuman aku. Jadi kamu tuh make up sendiri.
Ya, kalau yang misalnya buat hari-hari syuting ini mah udah sendiri aja. Oke. Gitu lah, udah, ayo. Nah sekarang ini adalah bumbu ya. Ini tasnya apa sih isinya? Ini lah kalau boleh bubur tahu? lah bebek. Enggak. Ini simpel-simpel aja parfum. Ini minyak urut ya? Minyak bukan dong. Minyak sayur. Gitu aja lah, permen gitu. Habis itu dompet-dompet. Kosong isiin apa? Ya udah. Mau sama suami kamu berantem ya? Kok nggak diisiin? Kan enggak, kan aku juga pengen diisiin dari orang. Sekarang kita bakalan bikin konten bareng suaminya Ayu Dewi yang sering kamu lihat. Maksudnya yang sering kita lihat Ayu Dewi bikin konten sama suaminya. Kenapa tuh? Kan suami kamu tuh suka cuek-cuek gitu kan? Emang itu, iya. Dia tuh emang begitu ya? Dia tuh sebenarnya males syuting. Ini lihat deh. Yang mana? Suamiku kulkas 7 pintu. Tuh dia tuh kalau sama ada anaknya tuh dia tuh bercanda-bercanda gitu, tapi kalau sama aku tuh suka kayak sokul gitu, kayak like jual-jual ekspensif, selling ekspensif, jual mahal. Kalau sama anak enak ya, baik ya. Kalau sama istri gitu ya. Kayak soal judes gitu. Tapi itu kan kembarannya dia, jadi dia kayak lemah banget gitu kalau sama anakku yang perempuan. Kayak Tapi dia sayang banget sama kamu ya. dia. Dunia saksinya. Hah? Masya Allah. Amin. Maksudnya gimana sih? Ya kan dunia menyaksikan kalau kita selalu bersama. Tapi kayaknya suaminya udah mulai enjoy ngonten ya. Ini dia terpaksa atau memang karena Enggak, dia tuh sebenarnya emang doyan bercanda. Cuman kan kalau kan pergi emang ada tim kan. Ya udah terserah dia mau ngapain aja. Aku kan nggak bisa ngatur-ngatur dia mau ngapain. Orang kalau lagi kayak kalau konten suka berdebat gitu nggak? Saya aku nggak mau konten ini ya. ini mah konten yang naik ya. Itu pasti udah di cut dari ntar ada yang berantemnya, ada yang kalau kita diskusinya apa ngomong gitu kan nggak Jadi sering berantem dimasukin. sampai sekarang. Berantem mah enggak, sering cuman hobi ya. Bukan berantem sih, duel. Ini hobinya Regi yuk. Apaan? Karaoke yuk. Ih, Tapi kita karaoke-nya jangan di tempat begitu-begitu. begitu tuh apa sih emang? Ya bukan maksudnya di tempat yang begitu sewa maksudnya kan kalau Oh, bayar lagi. kalau udah Ini ini gratis kan gitu kan? Iya, iya Iya. benar. kita udah nyampe nih. Iya, udah nyampe. Oke guys, kita sudah sampai. Ini dia mobilnya Ayu Dewi yang kita jual seharga 3 miliar rupiah. Siapa yang mau beli? Silahkan DM ke aku. Aku akan minta komisi 10%. Beli aja deh. 3 miliar mahal. Wow, banyak masyarakat. Yeay. Waduh, bernamanya ini dia. Oh, masyarakat. Ada masyarakat. Masya Allah. Oke, kita ini seru banget ya. Ini kita ada di masjid yang lagi viral. Yes. Masjid ini adalah Ih, masjid. keren banget. Masjid apa sih namanya? Masjid Jami Al Fajri. Jami Al Fajri. Jadi masjidnya ini arsitekturnya bagus banget. jadi kayak blue mosque yang gitu. Iya. Itu ada masyarakat tuh, halo. Masya masyarakat. Allah. Ya ini Ayu Dewi, artis Pejaten. Artis Pejaten, Ayu Iya. Dewi. Iya, kesana dulu ya Bu ya, bentar ya. Ya oke. Ya, oke. Ada es krim Wow. Pada ngantri, yuk kita coba yuk. Itu ada cewek-cewek ya? Weh, halo. Wah, ini ngantri apa sih? Mas, ini ngantri apa sih, Mas? Pada ngantri ya? Tenang, semuanya dijajarin sama Raffi Ahmad. Saya bayarin. Mas, Ini es krim, kita. Mas. Hah? Rasa yang pernah ada di antara kita. Aduh. Rasa vanilla, oke. Durian oyong ada nggak? Ya udah, strawberry. Hah? Vanilla. Hey. Ternyata tau nggak bedanya persamaannya es krim Turki
Apa tuh? Sama-sama susah didapetin nih. Usaha dulu gitu, iya. Apa rasanya? Ini rasanya orang-orang diginiin sama Raffi Ahmad. Nah, Kedua kali sih kamu bohongin aku. Ini dong. oh gitu ya? Kira-kira satu orang berapa lama nggak dapetin es krimnya? Bisa setengah jam katanya begini terus. Bodoh, Mas bodoh, Mas. Ya emang ngambekan deh. Tapi tepuk tangan dia keren banget. Keren banget deh. Mas siapa namanya? Mas Andre. Lagunya Stinky gimana? Gitu dong. Oke. Hah? Udah Mas Tapi hebat ya. Kita balik lagi ya Mas ya. Ya udah ngantri. Makasih Mas. Kita ada makanan juga, makanan. Ini makanan Turki ya. Masya Allah, ada apa? Makanannya di sini. Kenapa ke dalam? Ini ibarat kata kalau di kantin ngapain nyamperin ibu kantin ya kan kantinnya di sini. Mohon maaf, Raffi Ahmad makanan di sini. Ngapain di situ? Jadi kayak model lagu itu, model lagu video klip yang Madu 3. Kurang satu nih. Ngapain? Buat apaan? Hah? Buat apaan ini? Buat nge-review makanan karena ini ada makanan. Ada apa aja coba? Baklava, manisan khas Turki. Nih, baklava nasi nih. mandi. Coba, yang baklava yang mana? Ini kan? Ini dia. Nasi mandi ini. Ini baklava. Ini nasi mandi. Ini nasi mandi. Ini belum mandi. Saya sudah. Ini kebab ya? Ini kebab. Kebab. Ini apa ya? Ini roti canai. Masa? Iya benar. Ini ya ini ada yang tahu nggak? Yang tahu taruh di komen ya. TV nggak ada komen. Ya Allah. Ini kurang dari 5 menit udah 7 kali disalamin loh. Udah dari tadi bareng nggak ada disalam-salaminnya. Sono. Oh kenapa? Kita kan lagi mau bareng ke dalam. Ngomong di sini. Ngapain? Aja. Makanya. Oke, kita akan review baju yang lain. Ini aja baju. Halo, permisi. Lagi pada Maaf ya. makan-makan nih ya. Kita lihat, ini lagi kita mulai bazarnya ya, bazar. Ternyata ada bazarnya guys. Wah ada baju-bajunya ya. Ini baju, weh, Keren, beliin weh ada ininya baju Turki tuh gini nih. Ya apa, ada Ada khasasnya. ada volumenya, ada Ini dijual? bling-blingnya. Berapa dia dijual bu? 300. Beneran? 300. 300.000. Oh 3 tumpuk 100 nih, 3 tumpuk nih, satu luaran, daleman gitu, 300 gitu. Ih bagus nih nih, buat nggak jalan-jalan sama Gigi. Bagus ya, semuanya. Tapi Jadi bagus di ya. sini ada bazarnya. Makanya ya, Boleh di saya dalamnya, buka? di dalamnya arsitektur Turki, di sininya banyak festival, bazar gitu. Nah kalau suasana Ramadan, Lebaran, apalagi kemarin Ramadan gimana sih suasananya kalau di rumah kamu? Ya kan anak-anak aku tuh lagi pada belajar sahur. Terus? Ya udah, jadi ngumpul pas Nah, ini, sahur. aku lihat deh, ini ada nih. Ini. Ini kan kembar tuh mereka. Sama. Merem-meremnya juga kembar. Kalau anak aku yang pertama itu lagi makan bisa tiba-tiba tidur kalau akunya lagi nggak ada. Kan kalau cewek kan ada halangannya ya. Tadi lagi makan tiba-tiba tidur terus bangun-bangun 5:30 gitu. Itu Masa? ada, iya itu ada berapa kali kayak begitu deh. Enggak, anak kamu 3. Anak aku 3, ya pokoknya paling gede kayak gitu. Yang 2 lagi belajar, habis itu tengah-tengah sakit, jadi nggak puasa lagi, habis itu sakit lagi gitu aja udah. Yang kecil kan belum puasa, gitulah. Pokoknya aku mah yang paling satset ya kalau sahur mah yang 2 Allahu Akbar. Kadang aku udah dibawa ke telepon suami aku, kamu turun kafe, ya sahur lah. Sabar. Tapi kan ada dong momen paling seru di keluarga kalau lagi Ramadan apa yang selalu, aduh dinanti-nantikan. Buat akunya sendiri, ya aku mah kalau misalnya Ramadan tuh kayak yuk bisa yuk apa yang aku doanya tuh semoga berkah Ramadan tuh mengalir di aku gitu loh. Kan kadang-kadang kita tuh sibuk sama dunia, lupa gitu mencari yang jiwa kita tuh perlu. Jadi aku tuh bener-bener membangun koneksi, insya Allah terbangun ke atas itulah, usahalah pokoknya kayak banyak-banyakin ibadah gitu. Ya benar juga sih, yang paling penting itu bersama sama keluarga. Karena kan Ramadan itu, setiap Ramadan itu kita tegang tahu, deg-degan. Setiap Ramadan, nanti tahun depan kita ketemu lagi nggak? Ya itu juga, jadi makanya sebulan itu dari 12 bulan, dari 12 bulan ada 1 bulan yang spesial banget. Nah itu kayak kita pol-polin lah di situ ya nggak sih? Ibadahnya, silaturahminya, apalagi sama orang tua. Iya. Hablum minallah.
hablum minan nas. Betul, Kita harus Masya Allah menjaga banget hubungan sih. sama Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sesama umat manusia. Saling memaafkan. Saling memaafkan. Buat mantan-mantan aku, udah maafin aku kan ya? Buat mantan-mantan aku udah maafin kok. Deh, ada orang minta maaf, kenapa? Oh, ya sudahlah. Bagaimana kalau kita lihat masjid ini? Ya udah deh, dalamnya gitu, ih, bagus banget loh. Al-Fajri. Depannya tuh bagus banget loh, kayak apa ya, kayak di luar negeri, kayak Al-Fajr. di Eropa gitu. Kamu pernah waktu ke Turki sama Nagita, kemana? Iya, sama Nagita kebetulan kalau ke Turki. Kebetulan. Iya. Iya makanya kapan terakhir? Udah lama, udah 2 tahun lalu. Naik kapal itu nggak? Naik ke apa tuh, balon udara? Di Kapadokia? nggak berani aku. Ah, ya udah ntar aja, kan bagus. Kan dia suka jalan-jalan. Iya, tapi kita masuk ke dalam ini. Yuk. Nggak sabar kan, rakyat pengen lihat Masjid Al-Fajr. Ini bagus banget, Ini Mas. masjid yang viral di daerah Pejaten dekat rumahnya Ayu Dewi. Let's go. Oh, mampir ya. FYP jalan-jalan. Iya, yuk. Belahan jiwa, kalau belahan jiwa kita sakit, Betul. rasanya tuh kayak udah kayak kehilangan satu gitu ya. Iya. Jadi insya Allah, pokoknya kan ada juga yang bilang ya, Umi bener nggak kalau sakit itu insya Allah lagi digugurkan dosa-dosanya. Betul. Itu hapus dosa. Ya benar itu. Doa yang paling mustajabah adalah doa ibu. Keramat yang paling diterima oleh Allah juga doa ibu. Makanya mudah-mudahan ibunya Neng Siti dikasih kesembuhan, ibunya Aan juga dikasih kesembuhan, ibunya Neng Dewi mudah-mudahan dijadikan rombah min riyadil Ya jannah. Allah. Masya Allah, Masya ini Allah. bagus banget Ini bagus masjidnya. sekali, ya Allah. Bener loh, ini dekorasinya. Seperti di Blue Mosque. Blue Iya, Mosque. Turki interiornya tuh, ukir-ukirannya tuh, Masya Allah. Kita tanya-tanya yuk harusnya yuk sama Iya. orang yang paham. Ada Jadi supaya, yang... wah Bapaknya ada. ada ini ya yang di film Bang Madun. Bukan, bapak yang itu bapak yang di sini. Islam KTP betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah ya Allah. Waalaikumsalam. Waduh. Tadi Ayu Dewi itu main di Islam KTP ya dari belakang pecinya mirip bukan. Ini Bukan ini beda ini Kiai Nasrullah. Iya, Pak Kiai sehat. Alhamdulillah berkat doanya. Pak Kiai, ini bagus banget tuh. Tadi kita masuk langsung Masya Allah, langsung Kayak terkagum-kagum. di Blue Mosque. Iya, Blue kayak di Mosque. Turki. Iya, ini juga peci Ini sama kita juga. Turki ya. Satu frekuensi. Bener. Kalau boleh tahu nih, kenapa Siapa sih awalnya nanya? saya, adiknya kakaknya Pak Alpa, Boleh silakan. Pak Indo. Bisa dulu maju sedikit Pak. Kenapa temanya Turki gitu? Pertama kali dibangun gitu, Ibu Oh, iya. diputuskan kenapa Turki? Oh Tema. jadi begini, Masjid Turki itu kan menjadi inspirasi buat seluruh umat muslimin yang ada di dunia. Karena masa itu merupakan satu masa di mana perjuangan Islam itu benar-benar tampak. Dan bagaimana keselarasan antara keharmonisan yang tadinya gereja menjadi masjid, menjadi musola, menjadi museum, dibuat oleh Raja Mahmud, Sultan Mahmud di masjid yang baru sebagai bagian daripada keharmonisan berhubungan. Ini arsitekturalnya juga Semuanya ada disamakan. filosofinya, ada filosofinya. Sama. Sama semua, ini memandangkan kita ingin mengembalikan spirit perjuangan Iya, orang-orang benar. muslim. Betul, ini bagus banget. Sampai mimbar-mimbarnya juga ya. Sama masuk mimbarnya juga. Masya Allah, ini benar-benar Turki. Jadi kalau orang Cuma ini mungkin... belum jadi, Oh. masih berapa kayak di sana itu pintunya belum selesai. Tapi udah bagus banget loh Pak Kiai. Ini muat 70% berapa lah. orang? Kalau muat berapa jamaah? Ini bisa sampai 5.000-an. Ah, iya. Iya. Oh, atas bawah. Oh ini 3 lantai ya? Iya, 3 lantai. Satu, ini yang kedua, Iya. di atas yang ketiga. Bisa 5.000 jamaah. Oh, Masya Allah. Ini kalau kegiatan Ramadan di sini apa aja? Wah, Pak? luar biasa Ramadan di sini. Kita siapkan bermacam-macam kegiatan keagamaan, kayak sholat tarawih sebagaimana biasa. Kemudian ada Qiyamul Lail nanti. Itikaf berarti banyak. Itikaf Oh. di 10 hari bulan Ramadan. Dan itu dipilihkan kiai-kiai yang jos. Yang Ya. memang sangat luar biasa. Masya Allah. Gimana kalau kita ke lantai 2? Ayo, masa baru pengen ngajak ke sana ini. Alhamdulillah ya Allah. Adem banget ini. Wow Pak Ustadz. Pak Kiai atau Pak Ustadz ini? Bebas kita mah. Pak Kiai, Pak Ustadz, area kumandang azan. Saya lihat itu. ada Ini di sini. tempat azan kita. Tempat azan yang sama Masya persis Allah. seperti yang ada di Turki. Oh ini belum selesai nih. Nah ini Tuh. yang menjadi masalah bersama.
Jadi azannya di sini ya? Azan di sini. Pak Kiai biasanya kan kalau tempat azan di bawah. Ini kenapa diputuskan untuk di lantai 2 gitu? Pertama sekedar juga sebagai bagian dari memuliakan, juga sebagai bagian daripada mengikuti yang di sana. Oh, bener-bener pokoknya mengikuti, Diupayakan. terinspirasi dan juga ya mencoba persis seperti sana gitu Persis ya. sama. Oh, Masya Allah. Itu saya lihat juga ada yang ngaji ya. Ada yang ngaji, itu murid kami juga. Oh, murid Pak Kak Kiai. Dewi mau ngaji Oh katanya. iya, Mau tapi kita ikutan ngaji? Insya Allah dia Insya ngajinya, Allah. kalau saya kan ilmu agamanya masih kurang bagus. Dia Masya Allah, dia udah Allahu Akbar. enggak lah, kita masih sama-sama belajar juga. Itu kayaknya yang lebih jago tuh di bawah. Kita ke bawah Ayo aja boleh kita, Pak Kiai. boleh Ya, udah, kalau yuk. pengen ikutan. Ayo. Yaudah, Lewat sini aja. Silakan, mana tuh? Mari. Oh iya benar. Naik dari kanan, turun dari Turun kiri. dari kiri. Itu kayak kenal ya? Mana? Apa itu? Masa lupa? Oh kayak itu, mukanya kayak kita mirip ini Asik. nggak sih? Itu Teh Siti. iya. Ustazahnya namanya Oh ustaznya. Hah? Umi Yuyun. Umi Yuyun. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Umi. Ya Allah, ya Allah Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Umi, ya Allah. Alhamdulillah. Tuh kan bener. Siti Badriah. Kejutan nih. Siti Nurbaya. Ya Allah, alhamdulillah. Ini apa kabar Masya Allah. Alhamdulillah, Udah lama ketemu baik, lagi Nek. ya Allah. Mana Umi sehat? Alhamdulillah. Ini gimana? Kan mau krim ya sih. Iya. ya Allah. Umi. Nangsing Umi. Oh iya. Apa kabar Umi? Sehat? Baik, baik Neng. Makin nambah Iya. muda aja. Alhamdulillah iya. Lagi Umi ngaji. ngaji. Iya, Iya. lagi belajar ngaji sama Umi. Ini, Masya Allah, Umi ya. Tadi surat Al-Qadar, ya. Jadi kita kan lagi berpuasa, disuruh baca ayat ini. Tapi pengen tahu sebenarnya Umi makna dari surat ayat ini tuh pengen tahu gitu apa. Gitu. Yang tadi Neng Ini baca. katanya Pak Ustadz mau persiapan dulu ya. Biar dulu ya. Saya tinggal sebentar Mi, ya. Nah, emang Persiapan mau kemana? dulu. Bisa, ini kan ada persiapan mau sholat zuhur. Iya, Ini iya, harus iya, siapin bener-bener. Oh, petugasnya Iya, udah. buat sholatan. Sebentar ya. iya. Mangga, mangga, mangga. Makasih Pak Kiai. Alhamdulillah, ya Allah. Tadi Umi ngedenger bacaan Siti gimana menurut Umi? Bagus, tadi udah sudah 2 ayat ya Neng ya? dua ayat. Iya, 2 ayat. Iya. Lanjutin aja kalau misalnya. Oh lanjutin nih Iya. ayat yang ketiga ya. Iya. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Insya Allah. Ah, ini ya bacaan suaranya Neng bagus banget ya. Ya, kemarin waktu lagi bulan puasa ini ibu sakit. Iya, Ya betul. Allah. Sampai saat ini ibu masih dirawat di ruang ICU dan masih dalam keadaan tidak sadar. Jadi selama bulan puasa kita iftar buka bersama tuh di rumah sakit. Masya Allah. Sabar ya. Sabar ya. Tapi Kak Siti ini karena mamanya lagi sakit Umi, Iya. sampai mengurangi job. Padahal bulan suci Ramadan ini buat Kak Siti ini banyak banget bisa Iya. mengambil rezeki. Iya, ya karena ini salah satu ujian dari Allah ya yang harus kita hadapi bersama keluarga, tidak mudah. Kita tidak tahu ya apa yang dilakukan, apa yang akan terjadi ke depan. Kita hanya bisa pasrah, sabar, berdoa agar apa yang Allah berikan mudah-mudahan yang terbaik buat ibu. Mohon apa sih yang dikangenin? Kak Siti jangan nangis. Karena apa ya, kalau anak perempuan ya sama ibu tuh kan kayak belahan jiwa. Betul, Iya. Belahan jiwa. Kalau belahan jiwa kita sakit, Betul. rasanya tuh kayak udah kayak kehilangan satu gitu ya. Iya. Jadi insya Allah, pokoknya kan ada juga yang bilang ya, Umi bener nggak kalau sakit itu insya Allah lagi digugurkan dosa-dosanya. Betul. Menghapus dosa. Ya benar tuh. Jadi kalau orang yang sakitnya lama sebelum dia meninggal itu digugurkan dosa-dosanya. Amin, amin, amin.
yang masuk ICU gitu atau sakit yang seperti apa yang digugurkan dosanya itu sebelum kita Bentuk sakit apapun sebagai penggugur dosa. Apapun bentuk sakitnya. Termasuk sakit hati juga penggugur dosa tahu. Beneran? Lah, masa uminya bohong Saya, sih. sebelum kita meninggal sakit hati nih aku sama Ayu Dewi misal. Terus dimaafin kan begitu ya. Itu penggugur dosa juga. Tapi kata kalau misalnya meninggal dunia gitu, terus kita masih belum memaafkan atau dimaafkan itu katanya juga bahaya itu ya. Maksudnya makanya kan kalau kita ada orang yang meninggal itu maaf ya kesalahan si A gini itu juga penting itu Umi ya. penting. Pertama itu penting. Terus yang keduanya lagi kalau ada orang meninggal kan kudu diumumin. Barangkali ini si mayit punya punya utang, keluarga wajib bertanggung jawab. Karena itu juga penting juga. Jadi kalau misalnya Ayu Dewi meninggal, itu saya misal terus saya marah nih sama Ayu Dewi, kesel. Terus saya belum memaafkan almarhumah misal. Nah itu berarti berat ya buat dianya ya. Makanya ada orang kalau misalnya mau pas sudah meninggal keluarga bilang mohon dimaafkan, batin kalau ada kesalahan dan mohon kasih tahu kalau ada hutang piutang. Ini kita tutup dulu ya karena kita sudah selesai baca Quran ya. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Semoga orang-orang yang kita sayangin selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah meninggalkan kita Umi. Ibu Ustazah, semoga diberikan tempat yang terbaik sisi keterangan, Allah. kedamaian, kenyamanan di alam kubur sekarang, amin ya Allah. Ini ada. Nah, ini maaf pegang satu-satu ya. Masing-masing dari Siti dulu Siti. Apa yang mau kamu ungkapkan kepada yang ada di foto ini? Saya mau yang terbaik buat ibu saya. Jika Allah memang menghendaki untuk ibu bisa sadar kembali, ya mohon dicepatkan lebih kesadarannya bisa kembali. Tapi jika Allah punya rencana lain, ya kami ikhlas. Tapi sampai sekarang pun kami masih berusaha ikhtiar terus. Mudah-mudahan di bulan suci ini Allah memberikan terbaik buat keluarga. Yang terbaik buat yang sedang sakit maupun yang terbaik untuk keluarganya ya Umi ya. Dan berkah Ramadan insya Allah. Amin. Kalau aku cuma selalu berdoa ya Allah titip salam untuk yang paling aku cinta. Insya Allah sekarang sudah lebih bahagia dan dia sedang bermain sama ibunya, ayahnya, kakak-kakaknya, kembali ke yang punya. Semoga ibuku juga diberikan kesehatan, Amin. diberikan umur panjang, Amin. dan juga pastinya minta maaf kalau aku juga banyak kurang. Tapi apapun aku bisa begini karena ibu aku. Kita wajib syukur yang masih punya orang tua. Umi saya juga sudah almarhumah. Karena jasa orang tua terutama ibu itu sangat luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha. Al-ayat. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Aku wasiatkan kepada manusia, kata Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Hamalathu ummuhu karha. Karena ibu kita pada saat hamil kita itu dalam keadaan capek, dalam keadaan susah payah. Wa wada'athu karha. Pada saat melahirkan juga capek dan susah payah. Makanya surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Doa yang paling mustajabah adalah doa ibu. Keramat yang paling diterima oleh Allah juga doa ibu. Makanya mudah-mudahan ibunya Neng Siti dikasih kesembuhan, ibunya Aa juga dikasih kesembuhan, ibunya Neng Dewi mudah-mudahan dijadikan rombah min riyadil jannah.
Ayu dan Siti juga kan sudah menjadi yang paling terbaik buat ibunya. Kita semua juga udah melakukan yang terbaik. Tapi ya pasti dulu waktu kita kecil kadang suka ngelawan orang tua. Tapi kalau udah punya anak, seorang wanita pasti ngerasain gimana perjuangannya kita melahirkan dan membesarkan anak kita. Nah ini juga ada artikel, anak sering dibully, jadi alasan Siti KDI pindahkan putrinya ke Turki dari Indonesia. Dari Turki ke Indonesia. Ya mungkin karena faktor beda budaya ya. Iya kebetulan kan Elif kan mix ya. Jadi memang mungkin Indonesianya lebih ke Indonesianya. Jadi ketika mereka bermain terus ada apa semacam kata-kata kasar. Jadi ada rasa Indonesia keluar gitu. Ya, Wah, kok rasa seperti sedih itu gitu. gitu loh. Iya, jadi saya pikir karena ini apa namanya bulian itu memang kan tidak bisa diremehkan. Ini bisa berdampak sampai dewasa. Betul. Jadi lebih baik Siti melindungi dengan cara apa? Ya Siti apa namanya sekolahkan di Indonesia dan alhamdulillah Elif senang sekolah di Indonesia. Alhamdulillah tadi udah mendengarkan cerita sedikit banyak dari Siti, dari Ayu Dewi. Nah abis ini kita akan siraman hati sama Umi. Kita akan mendengarkan tausiah-tausiah yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin. Jangan kemana-mana, tetap di FVP Jalan-Jalan. Ini kalau saya punya nanya gini, Iya, gimana, kan Neng? tadi kan nanya kan tentang anaknya. Nah saya ini yang bayi yang paling gede nih, alias suami saya. Iya. Saya ini kan udah dandan nih, Ah, saya ah. udah meliuk-liuk rambut dari pagi Iya. sampai sore, udah mateng, nggak mateng lagi, setengah mateng, sampai udah mentah lagi tuh rambut, udah dandan, berwarna mukanya. Tapi suami saya masih cuek aja nih, padahal saya sih ngerasa saya udah mencantik banget. Ya Rasulullah, ya Syafi'i, ya Habiballah, wa Habibi. Ya Rasulullah, ya Syafi'i, ya Habiballah, wa Habibi. Siraman hati, Masya Allah, tabarakallah. Di sini kita akan boleh bertanya, silakan kepada Umi Qurrata Ayun, Ibu Ustazah kita tersayang. Mungkin yang mau nanya silakan dari TK atau SD. Belum bilang Oh, belum. Ini nih Dari ibu-ibu ya. Ibu-ibu jemaah mungkin mau tanya. Siti dulu boleh. Wah mungkin. Siti Siti boleh. ya, Umi, Mbak. Umi, aku mau nanya Umi. Iya. Siti kan ini kan sebagai single mom ya, yang punya anak sebentar lagi mau beranjak dewasa atau bisa dikatakan ABG, ya ABG gitu kan. Tentunya kan kita tidak tahu pergaulan di luar seperti apa, ya kan. Begitu juga sekarang media internet juga kita tidak bisa mengontrol gitu. Jadi caranya mengarahkan anak itu supaya jadi yang benar, yang baik itu seperti apa? Kalau Neng bilang Neng sudah jadi seorang ibu, apalagi saya Neng udah jadi seorang nenek. Berarti pengalaman untuk apa yang nganuin anak tuh saya ya alhamdulillah. Nah, jadi kalau menurut sabda Rasulullah, "Allimu auladakum", didiklah anak-anakmu, fa innahum makhlukuna fi zamanin ghairi zamanikum. Karena zaman mereka nanti beda dengan zaman kita. Artinya bagaimana? Lah kita sebagai orang tua ya kudu ngikutin Neng. Kudu ngikutin perkembangan si anak. Lah jangan emaknya bilang, jangan megang handphone mulu misalnya gitu ya. Lah emaknya sendiri kagak terlepas dari handphone. Lah kagak bisa begitu. Kudu apa ya? Kalau bahasa Umi tuh ya kudu ngikutin lah begitu. Namanya anak walaupun sudah gede, udah punya anak, tetap aja bocah di mata kita. Saya gitu, anak saya udah pada gede, tapi dulu kalau pulang sekolah selalu saya bilang nanging no. Saya gituin. Kenapa? Karena memang anak walau bagaimanapun tetap anak di mata orang tua. Begitu nggak Bu kira-kira Ibu? Iya, begitu. Jadi ikutin, maksudnya ikutin bagaimana perkembangannya, bukan berarti harus ngikutin anak kesono, maknya ngikutin anak kesono. Lah kata anak, ini nenek-nenek ngapa sih ngintilin aja kan begitu. Bener. Iya Begitu. kan? Bener kayak saya. Ah, Surga kan ada telapak kaki ibu. betul. Saya cari di setiap ibu-ibu. Saya nyari ibu-ibu
lagi. Ngapain nyari tiap ibu-ibu? Oh ya, saya kan nyari surganya di mana? Ternyata di ibu kandung kita ya. Oh maaf, pel ibu-ibu. Kenapa suka begitu? Mungkin Bu siapa namanya? Bu Camat. Bu Ayu, Bu Bu Camat. Ayu. Tanya. Ini kalau saya nanya gini. Iya, gimana, Kan Neng? tadi kan nanya kan tentang anaknya. Nah, saya ini yang bayi yang paling gede nih, alias suami saya. Iya. Saya ini kan udah dandan nih, Ah, saya ah. udah meliuk-liuk rambut dari pagi Iya. sampai sore, udah mateng, nggak mateng lagi, setengah mateng, sampai udah mentah lagi tuh rambut, udah dandan, berwarna mukanya. Tapi suami saya masih cuek aja nih. Padahal saya sih ngerasa saya udah mencantik banget. Tapi suami saya begitu, nih gimana dok? Saya harus bagaimana? Kudu ditanyain kurang apa saya ini begitu, jangan diem aja, jangan terimain aja lah. Kalau terimain aja maka enakan nanti lakinya mah. Oh gitu ditanya? Tanyain Neng, Bang saya ini kan udah kayak begini demi abang Bang, apa aja bedak udah kita pakai Bang, kok abang masih kayak begitu, apa kurang saya Bang, apa gitu. Kalau udah jawab kurang banyak gimana nih? Bingung kita, gimana? Tapi yang jelas memang harus ada keterbukaan. Harus ada. Maksudnya bagaimana Umi? Tuh Umi nyampe geli kan? Artinya keterbukaan sudut pandang gitu loh. Ntar teriak lagi dah, sudut pandang yang mana begitu lagi. Saya mandangin kayak gitu. Iya gitu. Jadi tanyain Neng, kalau menurut Umi mah begitu. Sebab apa? Kita kan nggak tahu kalau kita nggak tanya apa yang dimau laki kita gitu. Juga ya Mi ya? Iya. Kita pakai gunci, ya gincu tebal-tebal apa taunya dia sukanya kita nggak pakai gincu. Nah, ya, pantesan ya. Iya begitu. Mungkin ibu-ibu ada yang mau pulang, ada yang mau nanya sebelum pulang. Ada yang mau nanya sebelum pulang. Kan belum selesai. Nah, Dari mana Bu? Ibu namanya siapa? Suaminya? kenapa nanya suaminya? Lah harus gitu dong, iya kan ya? Gak apa-apa kan Iya, ya? iya. Suaminya? Oke, bapaknya? Oke. Oh, Nah kan. tentara bapaknya ibu, suami ibu? Oh, ibu bercanda nih. Udah, ibu nanya dah. Bercanda Udah dah, ibunya. ibu bercanda. Masya Allah harmonis. Kalau sesuai pengalaman saya, saya juga dulu kan pernah, ibaratnya Pernah? maksudnya pernah punya laki Oh, gitu. iya. Itu mah jangan salah Iya, iya, paham iya. aja. Iya, iya. Nah, bagaimana untuk menjaga keharmonisan? Iya. Ya kan, ya tanyain apa yang lo mau Bang. Gua tahu apa yang lo mau, lu juga harus tahu apa yang gua mau, begitu. Kagak bisa Iya. diem-dieman doang. Kadang-kadang kita kan sama ngebatin doang ya. Bininya marah, diem aja. Terus lakinya nanya, ngapa sih malu begitu aja? Masa kagak tahu? Nah, kata lakinya, dari mana gua tahu kalau lu kagak ngomong? Kan Benar. begitu. Begigitu ya Bu ya. Iya, kita kan kalau Tanyain. suami istri kan saling ya. Iya. Bukan silang, ya kan? Nah, betul. Kalau silang kan jadi begini kan? Ah. Nah, kalau saling kan jadi begini. Oh, gitu. Oh, Pak Haji. Biasa. Ya, ada yang mau nanya lagi? Ternyata waktu sudah habis. Nanti kalau mau tanya langsung aja DM Umi ya. Alhamdulillah selesai sudah siraman hati. Abis ini ibu siram kembang di rumahnya. Kembangnya mati. Ya, kan kita harus juga menyayangi Oh iya betul, Bener betul. kan? Rahmatan lil alamin. Kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan. tumbuhan, kepada Semuanya manusia. makhluk Allah. Iya. Makhluk Allah semua. Jadi siraman hati. Masya Allah. Tabarakallah. Kita keluar yuk. Kok dia doang jejak saya kan Oh iya. Kan gini, saya keluar yuk. saya Kita keluar yuk. Nah maksudnya kita keluar sama Ayu. Iya, ikut Umi lebih baik di sini aja. Lu begitu mah. Bukan, karena tadi kita udah syuting. Jadi kalau kita gini, ngulang lagi. Nggak, Umi di sini aja. Umi sama jamaah-jamaah. Kagak, gue mau ikut lu. Ibu ikut saya? Nggak usah, Umi sini. Ya, Umi sama ibu jamaah. saya mau ngomong Ya bicara udah, serius. ya Saya udah. bicara Ngambek kan serius. Uminya Ya, kan? Umi jangan ngambek Umi kalau nggak, Umi kalau ngambek kayak Ria Ricis. Tenang. Assalamualaikum ya. Makasih ya Bu, assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ya, Ya, Bu. moga-moga silakan. Mari Bu. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah hari ini kita udah ngelihat gimana indahnya Masjid Al-Fajr. Al-Fajr. loh, luar biasa ya. Al-Fajr, Masya Allah. Dengarkan aja lagu dari Siti KDI, Nabi Al-Rahman. Masya Allah.